Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan diberikan rezeki barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, seperti biasa, admin akan melanjutkan alur cerita Bang Oyan menghancurkan aliansi Indosiar. Di episode sebelumnya, kita pun telah melihat bagaimana Xiaoyan telah menemukan tubuh dari Dewa Penghancur yang diperkirakan kekuatannya mencapai dogat bintang 9 lebih. Ini akan menjadi semakin menarik. Gimana alur kelanjutannya? Jangan lupa like, subscribe, dan langsung aja kita mulai. Setelah Xiaoyan keluar dari tempat misterius di sebuah kehampaan makam para dewa dengan penampilan baru yang sangat mengerikan dengan aura spiritual besar. Dengan rambut dan mata emas berkilau berdiri tegak, dia adalah Xiaoyan, bersama Lezi, yang telah keluar dari pemakaman dewa. Aura mengerikan yang terpancar darinya seakan membekukan ruang dan waktu. Setelah berhasil keluar dari pemakaman dewa, dia kini tidak lagi sama. Wajah baru, kekuatan baru, dan tatapan yang mampu menembus jiwa, menjadikannya sosok yang ditakuti sekaligus diburu. Di hadapannya, ratusan manusia, yang dulunya adalah pengikut setia yang mulia, kini berdiri sebagai musuh. Mata mereka dipenuhi kebencian, namun juga tersirat keputusasaan. Mereka memburu Xiaoyan bukan karena nafsu, melainkan demi sebuah janji kosong, kebebasan dari penjara abadi. Janji ini datang dari pemimpin aliansi Dosian yang baru, dalam dibalik intrik keji yang menjebak mereka semua. Ketika Xiaoyan menyadari kebenaran pahit ini, riak-riak aneh mulai muncul di kehampaan. Langit berbintang bergetar hebat, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Kemudian, di kegelapan yang tak berujung, ratusan bahtera megah muncul, membelah angkasa. Kehadiran mereka membawa teror yang tak terlukiskan. Kerumunan orang-orang yang tadinya mengancam Xiaoyan kini tercerai-berai, diselimuti ketakutan yang lebih besar. Bahkan seorang dogat bintang 6 yang perkasa pun berusaha melarikan diri, namun sebuah suara menghentikannya. "Tunggu sebentar," kata Xiaoyan dengan tenang, suaranya menggetarkan hati, "aku perlu memastikan sesuatu." Dengan senyum tipis di wajah barunya, dia memancarkan ketenangan yang aneh. "Jangan khawatir, selama aku di sini, aku akan melindungimu, apapun yang terjadi." Janji itu membuat dogat bintang 6 itu terdiam, penuh keraguan, namun tubuhnya tak mampu bergerak. Semua mata kini tertuju pada Xiaoyan, sang pusat badai yang baru saja dimulai. Sambil menunggu para tamu tak diundang itu mendekat, Xiaoyan beralih menatap Leiji. "Apakah takut?" tanyanya lembut, namun matanya menyimpan senyum misterius. Leiji terkejut saat Xiaoyan memeluk pinggangnya dengan erat. Wajah mereka begitu dekat hingga hembusan napas mereka saling beradu. "Kau tidak mengenaliku?" bisik Xiaoyan, suaranya dipenuhi godaan. Leiji mendorongnya menjauh, hatinya diliputi kebingungan. "Senior dan aku berasal dari dunia yang berbeda," jawab Leiji, berusaha menjaga jarak. "Bagaimana mungkin aku bisa mengenalimu?" Dia menduga bahwa Xiaoyan telah menggeledah ingatannya, namun di tengah perdebatan itu, sebuah transmisi suara yang penuh rahasia menyentuh jiwanya. "Aku adalah Xiao Feng," bisik Xiaoyan melalui kekuatan spiritualnya. "Aku mengambil tubuh ini dari tempat persembunyian para dewa. Jangan pernah ungkapkan identitas ini, aku hanya ingin melihat ekspresimu saat kugoda." Leiji tertegun, sosok di hadapannya, dengan tubuh dewa yang perkasa, ternyata adalah Xiao Feng. Dengan pandangan penuh makna, Xiaoyan mengangguk, "Kita punya banyak waktu untuk mengenang masa lalu. Sekarang, mari kita sambut para tamu kita." Di sisi lain, Xiaoyan tak lagi ragu. Dia berdiri di tengah arena, menatap 8 sosok tangguh yang melesat dari bahtera di depannya. Mereka adalah para jenderal, utusan dari aliansi hukuman yang datang untuk mengakhiri segalanya. Jika formasi ini gagal, teriak salah satu di antara mereka, suaranya menggelegar, "Kita habisi dia tanpa ampun." Suara itu bagai pemicu. Tanpa menunggu lebih lama, 8 jenderal itu berteriak serentak. Formasi penguncian dewa, tangan-tangan mereka bergerak cepat, membentuk segel yang memancarkan kekuatan mengerikan, mencoba menjebak Xiaoyan. Namun, Xiaoyan hanya menyeringai tipis. "Tahanan spiritual keluarlah," serunya, dan dalam sekejap, sosok itu melesat maju. Itu adalah sebuah mata raksasa yang siap menghadapi 8 musuh sekaligus. Dengan teriakan itu, pertarungan yang telah lama dinantikan akhirnya dimulai. Xiaoyan, sang penguasa baru, berdiri tegak di tengah-tengah badai, siap menunjukkan kekuatan sejati dari tubuh dewa yang kini ia miliki. Seorang pemimpin dari kelompok yang mengepungnya berteriak, "Xiaoyan, kamu sudah terkepung, menyerahlah. Mungkin ada cara untuk bertahan hidup." Namun, Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan menghela napas panjang. Dengan nada tenang, ia berkata, "Ini benar-benar menyedihkan. Bisakah kalian memberiku alasan mengapa kalian ingin menghabisiku? Setidaknya setelah aku tahu, aku bisa mati dengan damai." Pemimpin itu kembali berteriak, "Kau telah menerobos formasi. Kejahatan seperti itu sudah cukup untuk membuatmu dihancurkan." Dengan hampir 20.000 orang di sekitarnya, pemimpin itu melambaikan tangannya dan menambahkan, "Kami
para 8 dewa tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Yan menoleh ke arah seorang pria berambut merah dan kembali menghela napas. Ia bertanya, "Jadi, kalian 8 dewa, sepertinya ini akan menjadi pertarungan besar. Aku ingin tahu, apakah kalian ingin bertempur sendirian atau berkelompok?" Pria berambut merah, yang bernama Jiran, tidak bergeming. Seorang di sampingnya memperingatkan melalui transmisi suara, "Hati-hati, Jiran, orang ini berasal dari tanah tersembunyi para dewa dan pasti orang kuat." Namun, Jiran mengabaikan peringatan itu. Dengan acuh tak acuh, ia melesat ke arah Xiao Yan dan berkata, "Hanya aku saja sudah cukup untuk menghadapi Xiao Yan." Xiao Yan tersenyum tipis, membuat Jiran menyipitkan matanya. Jiran mengejek, "Jika kau tidak berani, mengapa kau mengucapkan kata-kata sombong sebelumnya?" Xiao Yan tetap tersenyum. Tanpa melakukan tindakan apapun, Jiran merasa diremehkan dan berteriak, "Kau benar-benar sombong." Tinju Jiran melesat ke arah Xiao Yan. Sebelum Jiran selesai bicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Tinju besar menghantam wajah Jiran. Benturan terdengar berat, memecah kesunyian. Wajah Jiran berlumuran darah dan ia terlempar mundur. Sosok yang baru saja muncul itu adalah Xiao Yan. Dengan senyum di wajahnya, Xiao Yan mengangkat tinjunya dan bergumam, "Ini adalah tinju biasa." Jiran berhasil menstabilkan tubuhnya dengan ketakutan di matanya. Kecepatan Xiao Yan benar-benar mengejutkannya. Ia merasakan aura yang menakutkan, yang seolah berkata bahwa Jiran bisa mati kapan saja jika Xiao Yan mau. Xiao Yan kembali berkata, "Jika kau tidak berani, mengapa kau mengatakan kata-kata sombong seperti sebelumnya?" Di tengah keheningan yang mencekam, salah satu dari 7 dewa yang tersisa tiba-tiba berteriak, suaranya membelah langit, "Mulai formasi, sekarang." Seketika, kekuatan dahsyat turun dari langit berbintang. Dengan segel tangan yang sama, salah satu dewa berkata dengan nada mengejek, "Tidak peduli seberapa kuat kau, di bawah formasi penganugerahan dewa tingkat surga, kau tidak akan bisa bertahan." Rantai besi emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xiao Yan dari segala arah. Namun, anehnya, Xiao Yan tidak mengelak. Rantai itu melilit tubuhnya, begitu juga dengan Lei Ji dan tahanan spiritual. "Aku benar-benar ceroboh dan tidak bisa mengelak," kata Xiao Yan santai. Ketujuh dewa berteriak, "Kalian semua akan mati." Jiran, yang menyaksikan Xiao Yan tersenyum meski terikat rantai, merasakan firasat buruk. Formasi ini sangat kuat, bahkan seorang dengan kekuatan keabadian pun akan kerepotan. Jiran merasa semakin takut dan mundur. Semua perhatian terfokus pada Xiao Yan. Di atas, pedang emas setinggi 100 meter menggantung, lalu melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak panik, tubuhnya bergerak sedikit dan ia menghilang. Saat berikutnya, Xiao Yan muncul di hadapan pedang raksasa itu. Dengan mengangkat tinjunya, ia bergumam, "Ini adalah pukulan biasa." Semua orang terkejut, mereka mengira Xiao Yan akan hancur. Namun, tinju itu berbenturan dengan pedang dan terdengar suara boom. Retakan menyebar dengan cepat dan pedang raksasa itu runtuh di mata semua orang. Formasi pun lenyap, ketujuh dewa ternganga, tidak menyangka pukulan biasa itu dapat menghancurkan formasi yang seharusnya bisa mencekik seorang Dougat bintang 7. Rantai besi emas yang menyelimuti kelompok Xiao Yan menghilang. Tiba-tiba, Xiao Yan sudah muncul di tengah-tengah ketujuh dewa. Dengan senyuman, ia berkata, "Mengapa kita tidak bicara baik-baik? Pertarungan dan pembantaian ini akan merusak keharmonisan." Semua orang bergetar. Salah satu dewa menangkupkan tangannya dan berkata, "Kami bertindak di bawah perintah. Sesungguhnya kami tidak ingin melakukan ini." Xiao Yan mengangguk, "Memang benar, sangat mudah untuk menghabisi kalian. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita duduk dan minum teh." 7 utusan itu segera memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan perjamuan. Mereka berlabuh di sebuah planet dan mulai berbincang-bincang. Jiran, yang bersembunyi di bahteranya, menyaksikan semua ini dengan kengerian. Di tengah perjamuan, salah satu utusan hendak menuangkan teh untuk Xiao Yan. Xiao Yan melambaikan tangannya, membuat semua orang gemetar. Ia berkata bahwa ia ingin tehnya dituangkan oleh seseorang yang jauh. Semua orang mengikuti tatapan Xiao Yan dan melihat Jiran yang bersembunyi. Seorang utusan berteriak, "Jiran, kemarilah dan tuangkan teh untuk dewa ini." Jiran gemetar, tetapi memaksakan diri untuk datang. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Jangan takut, aku tidak akan berbuat macam-macam. Jika aku menginginkannya, bukankah kau sudah memasuki jalur reinkarnasi?" Jiran hanya mengangguk dan menuangkan teh. Setelah meminumnya, Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Sangat menyenangkan minum teh di lingkungan seperti ini. Sekarang, mari kita bahas bisnisnya." Xiao Yan menatap ke arah seorang Dougat bintang 6 yang terlihat panik.
Xiaoyan bertanya, kau bilang kau adalah seorang jenderal dari aliansi Dosian. Dogat bintang 6 itu menjawab, benar, tapi itu sudah lama sekali. Xiaoyan mengangguk, lalu menatap Jiran, dan bergumam, aliansi hukuman dewa. Ia menghela napas dan bertanya, seberapa banyak kalian tahu tentang Xiao Feng? Semua orang terdiam. Ling Qi, salah satu dari 8 dewa, berkata, Xiao Feng adalah orang yang dicari ratusan tahun lalu. Dia terpaksa bersembunyi di bawah kejaran kami. Apakah Anda mengenalnya? Xiaoyan mengangguk, dia yang memintaku untuk membalaskan dendamnya kepada kalian. Kalimat itu membuat 8 dewa terdiam dan pucat. Mereka kembali menangkupkan tangan, berkata bahwa mereka hanya bertindak di bawah perintah. Xiaoyan bertanya lagi, jika kalian bertindak atas perintah, siapa yang memerintahkan kalian? Utusan lain menjelaskan bahwa yang memerintahkan mereka adalah Dewa Lisu. Ia juga menceritakan tentang Luo Tian, yang juga pernah mengobrak-abrik tempat itu sebelum pergi kembali ke aliansi Dosian. Xiaoyan bertanya, jadi, Xiao Feng boleh dihabisi? Ling Qi dengan ragu-ragu menjelaskan bahwa mereka menerima perintah untuk menghabisi Xiao Feng karena dia telah mengobrak-abrik formasi. Xiaoyan tersenyum. Sepertinya musuh sebenarnya dari Xiao Feng bukanlah kalian, melainkan aliansi 8 utusan itu menghela napas lega. Namun, Xiaoyan melanjutkan, tapi, meskipun kalian bertindak karena perintah, kalian kurang lebih memiliki beberapa tanggung jawab atas masalah ini. Semua orang kembali tegang. Salah satu dari mereka kembali berkata bahwa mereka terpaksa. Xiaoyan kembali tersenyum. Jangan khawatir, Xiao Feng baik-baik saja. Hukuman kalian tidak akan menyebabkan kematian. Aku tidak ingin menghabisi siapapun hari ini. Kalian boleh pergi setelah satu pertanyaan lagi. Apakah kalian siap? Semua orang mengangguk serius. Xiaoyan berkata, mulai sekarang, tempat hukuman dewa akan berada di bawah kendaliku. Ingatlah namaku. Ia berhenti sejenak, merenung, lalu berkata, namaku adalah Xiaoyan. Setelah menyebutkan nama itu, banyak kenangan melintas di benak Xiaoyan. Nama itu telah menjadi keramat baginya, dan sekarang dia menggunakan nama itu lagi. 8 utusan itu merasa aneh karena Xiaoyan seperti melupakan namanya sendiri, tetapi mereka tidak berani bertanya. Xiaoyan melambaikan tangannya, mengucapkan selamat tinggal. Ke-8 utusan dan prajuritnya pergi dengan cepat. Langit berbintang kembali sunyi. Xiaoyan menoleh ke arah Dogat bintang 6 dan bertanya, berapa banyak orang yang pernah menjadi anggota aliansi Dosian? Dogat bintang 6 itu menjawab, saya tidak tahu jumlah pastinya, tapi mereka yang memegang kekuatan nyata di aliansi Dosian dan memiliki kesalahan pasti akan dilimpahkan ke tempat ini. Xiaoyan mengangguk, ia menyadari pria ini juga orang kuat dan bertanya, apakah Anda memiliki kekuatan rahasia? Pria itu terdiam. Xiaoyan tersenyum dan berkata, aku bisa membantumu. Syaratnya sederhana, aku ingin menjadi pemimpin baru dari aliansi Dosian. Aku tahu kekhawatiranmu, tapi aku butuh bantuanmu. Pria itu merenung sejenak, lalu berkata, bisakah Tuan memberiku waktu 10 tahun, saya pasti akan memberi jawaban. Xiaoyan mengangguk, panggil saja aku Xiaoyan. Pria itu menangkupkan tangannya dan memperkenalkan diri, nama saya Si Kunji, saya akan pergi sekarang. Setelah kepergian Si Kunji, Lei Ji bertanya, apakah Anda percaya padanya? Xiaoyan tersenyum, tidak masalah aku percaya padanya atau tidak, yang kubutuhkan adalah semua orang percaya padaku. Lei Ji kembali bertanya, apakah Anda tidak membenci utusan-utusan itu? Xiaoyan menjawab, mereka sudah menjelaskan semuanya, mereka melakukannya karena kebutuhan, lagi pula, membunuh membabi buta tidak akan menyelesaikan masalah, setidaknya bagi saya, mereka bukan orang yang ingin saya habisi. Lei Ji akhirnya mengerti niat Xiaoyan, jadi, Anda ingin mengubah tempat hukuman dewa ini menjadi kekuatan Anda. Xiaoyan tersenyum, bukankah itu ide yang tidak buruk? Xiaoyan berpikir bahwa ia harus mengumpulkan kekuatan. Klonnya tidak bisa pergi dari tempat ini, jadi ia memutuskan untuk meluangkan waktu memahami klon itu. Dengan banyaknya anggota yang terkumpul, ia bisa membuat keributan. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah meningkatkan kepercayaan. Waduh, sungguh disayangkan ternyata klonnya belum bisa menuju keluar. Mungkin jika telah bisa menuju keluar bisa aja Xiaoyan obrak-abrik. Setelah kejadian ini Xiaoyan duduk sendirian di sebuah tempat yang tersembunyi makam dewa, jauh dari hiruk-pikuk alam semesta. Lautan bintang di dalam dirinya kini berkilauan tak terhingga. Jumlah bintangnya telah mencapai 250.000. Sebuah pencapaian monumental yang mengantarkannya ke Dogat bintang 4. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Udara di sekitarnya bergetar, dan seperti yang sudah ia duga, kesengsaraan dewa muncul kembali. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tidak ada pilihan.
ia harus menghadapinya. Tiba-tiba, sesosok bayangan yang akrab kembali muncul di hadapannya, Cimi, dengan auranya yang misterius. "Kita bertemu lagi," sapa Cimi, suaranya terdengar seperti gema dari masa lalu. Xiao Yan menatapnya, "Cimi, aku harus bertanya, apakah kau bisa berbicara dengan semua orang yang ada di sini?" Cimi menggelengkan kepalanya, "Bisa, tapi jika aku melakukannya, mereka akan mati, kekuatan bicaraku akan menghancurkan mereka, kehadiranku adalah sebuah bencana." Xiao Yan menelan ludah, ia tahu ini bukan kesengsaraan biasa, jadi, apakah ini kesengsaraan Dougat bintang 4? Cimi mengangguk, "Ini berkaitan dengan keberuntunganmu, Xiao Yan, dan juga takdir." Saat Cimi berbicara, kabut hitam mulai menyebar, menutupi seluruh pandangan. Dari dalam kabut itu, muncul sosok-sosok besar tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah para ksatria dari klan Cimi, klan yang telah melahirkan dewa asli penghancur. Xiao Yan terkejut, menyadari bencana yang harus ia hadapi. Itu adalah klan dari sosok yang tubuhnya telah dijadikan cloning darinya. Mengapa bencana dewaku adalah klan dari dewa asli? Batin Xiao Yan merasakan tekanan luar biasa yang tak tertahankan. Suara Cimi bergema di benaknya, "Kau harus menjelaskan mengapa kau memprovokasi mereka." Sosok besar di hadapan Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, menciptakan tekanan agung yang nyaris menghancurkan segalanya. Xiao Yan tahu ia bisa hancur kapan saja, namun, alih-alih panik, ia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi cahaya tekad. "Dewa asli telah dihancurkan," teriak Xiao Yan, suaranya menggema memecah kabut. "Jika aku menjadi sosok itu, aku tidak akan menghapus harapan terakhir mereka, aku tidak akan menghabisi klanku sendiri." Telapak tangan raksasa itu berhenti di udara. Sebuah suara yang jauh lebih kuno dan kuat menggema dari langit. "Semut yang tidak tahu diri ini benar-benar mencemari darah dewa asli milikku. Kau mencemari nama baik kami, menghancurkan kehormatan kami. Jika begitu," suara itu menggeram, "kau pantas mati." Xiao Yan sangat terkejut. Ia menyadari betapa kuatnya ras dewa asli ini, kekuatan yang bahkan melampaui imajinasinya. Ia menggertakkan giginya, menyadari satu hal, ia tidak bisa melawan, ia harus meyakinkan mereka, atau kehancurannya sudah di depan mata. Di tengah kegelapan yang pekat, Xiao Yan berdiri seorang diri. Ia dikelilingi oleh ribuan sosok kuat dari klan Cimi, klan kuno tempat para dewa dilahirkan. Di depan matanya, sosok raksasa dari kabut emas, sang leluhur, menatapnya dengan kemarahan yang membara. Ini adalah malapetaka dewa tingkat bintang yang harus ia hadapi, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kata-kata. "Meskipun saya mengambil tubuh dewa asli," ujar Xiao Yan dengan suara tenang, "namun setiap katanya penuh dengan bobot. Ini adalah tubuh terakhir dari garis keturunan kalian. Ini satu-satunya sisa kekuatan darah yang ada di alam semesta. Jika diizinkan, saya akan menggunakan tubuh ini untuk melahirkan pewaris berikutnya. Dengan begitu, garis keturunan kalian tidak akan hilang sepenuhnya." Sosok raksasa itu menggeram, suaranya bagai gemuruh petir yang membelah langit. "Dusta, jika begitu, darah garis keturunan kami benar-benar tercemar. Lebih baik kami musnah dari dunia ini daripada garis keturunan kami dinodai oleh makhluk sepertimu." "Noda?" Xiao Yan tertawa, tawa yang terdengar sinis. "Apakah kalian tidak melihat, garis keturunan kalian sudah nyaris musnah? Yang ada di hadapan kalian ini hanyalah bayangan dari masa lalu yang marah. Apa yang bisa kalian lakukan selain menghancurkan saya? Apakah itu akan mengembalikan kejayaan kalian?" "Tutup mulutmu, semut!" teriak sosok raksasa itu. Tekanan di sekitarnya semakin kuat. Xiao Yan menghela napas, seolah bosan dengan perdebatan ini. "Kalian bisa menghancurkan tubuh asli saya, tapi tubuh dewa asli ini adalah klon saya. Membunuh saya tidak akan memberi kalian keuntungan apapun. Saya tidak akan mati, saya hanya akan kembali ke tubuh saya yang lain." Sosok itu membeku sejenak, terkejut. Xiao Yan memanfaatkan momen itu. "Justru," lanjutnya, suaranya kini terdengar penuh ancaman, "jika kalian terus menolak dan memaksakan kehendak, saya akan menghancurkan klon dewa asli ini dengan tangan saya sendiri. Bukankah itu yang kalian inginkan? Kehancuran total." Kemarahan sosok raksasa itu semakin memuncak, aura gelapnya bergolak. Ia terus menekan Xiao Yan, tak peduli dengan argumennya. Melihat kesopanan tidak membuahkan hasil, Xiao Yan akhirnya mengambil nada yang berbeda. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah sosok raksasa itu. "Cukup dengan semua drama ini," teriak Xiao Yan. "Saya bukan musuh, saya adalah satu-satunya harapan kalian." "Apakah kalian tahu apa yang menyebabkan kemunduran klan kalian?" tanya Xiao Yan, suaranya tajam menusuk, mengabaikan rasa sakit dari pukulan sebelumnya. Ia menatap lurus ke dalam mata bayangan pemimpin itu.
Alasan sebenarnya adalah kesombongan yang tertanam di dalam tulang-tulang kalian, itulah yang akhirnya menghancurkan klan kalian sendiri. Seolah kata-kata itu adalah percikan api yang membakar bensin, amarah sosok itu memuncak. Berani-beraninya kau, makhluk rendah, menghina leluhur kami. Dengan raungan dahsyat, ia melesatkan telapak tangan yang lebih kuat dari sebelumnya, menghantam Xiao Yan hingga tubuh aslinya memuntahkan darah segar dan terlempar jauh. Meski kesakitan, Xiao Yan bangkit dengan terlatih, ia menyeka darah dari sudut bibirnya, matanya menyala. Kalian berasal dari dunia yang telah dikalahkan, pantaskah kalian, sebagai tamu di dunia ini, melakukan hal seperti ini padaku? Tiba-tiba, suara tenang Cimi terdengar, ada benarnya juga. Sekejap, angin kencang berembus dan udara hitam tersapu, menyingkap sosok Cimi yang berdiri kokoh di samping Xiao Yan. Sosok bayangan itu terkejut, mengenali kehadiran Cimi. Cimi, apakah kau ingin melindunginya? Teriaknya, suaranya penuh ketidakpercayaan. Cimi menghela napas. Aku punya cukup alasan untuk melindungi anak ini, dia adalah harapanku. Demi persahabatan masa lalu kita, jangan halangi aku, makhluk ini harus dimusnahkan, desak sosok bayangan itu, mencoba menarik tali emosional. Bukankah kita juga berteman? Balas Cimi, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Sosok bayangan itu terdiam, terperangkap dalam dilema antara tugas dan persahabatan kuno. Akhirnya, Xiao Yan menyadari bahwa kata-kata saja tidak akan cukup. Apakah para leluhur berpikir perkataanku benar? Teriak Xiao Yan, suaranya bergema di hadapan ribuan sosok klan Cimi. Untuk apa kalian mempertahankan kesombongan kalian dan kalian pun terjebak di tempat ini dan ini adalah salah satu kesempatan bagi garis keturunanmu agar tetap ada. Dan di masa depan akan membantu dunia ini menjadi lebih baik. Mengapa kalian begitu keras ingin menghancurkan semua garis keturunan kalian? Bukankah kalian juga menginginkan garis keturunan kalian tetap ada sampai di masa depan? Apakah kalian merasa memiliki sikap sombong yang tinggi? Jika kalian merasakannya, tebuslah perbuatan kalian dengan membiarkanku lolos. Perkataan itu menarik perhatian banyak sosok besar. Mereka merenung sejenak, menundukkan kepala mereka, sebelum akhirnya menyatakan persetujuan. Suara gemuruh menggema, dan aura kuat mengalir ke tubuh Xiao Yan, menyembuhkan luka-lukanya dan memberinya kekuatan baru. Hanya satu sosok yang masih keras kepala, sosok pemimpin yang berhadapan dengan Xiao Yan. Setelah merenung lama, ia akhirnya menyerah, seluruh amarahnya lenyap. Aku hanya memiliki sisa keberuntungan yang tidak berguna di tempat ini, katanya, suaranya terdengar lelah. Aku harap kau bisa melindungi dunia yang membesarkanmu, dan tidak mengikuti jejak dunia sebelumnya. Sudah waktunya kita menghentikan perselisihan ini. Ketua klan Cimi menunduk, seluruh auranya yang membara kini padam dan mengalir masuk ke dalam tubuh Xiao Yan, membungkusnya dalam cahaya kemasan. Bencana dewa telah berhasil dilewati, pemandangan gelap nan mencekam itu memudar, seolah tak pernah ada. Xiao Yan membuka matanya, kembali ke dunia nyata. Ia merasakan kekuatan luar biasa mengalir di setiap pembuluh darahnya. Lautan bintang di dalam dirinya kini stabil pada 250.000 bintang, bersinar terang. Aku sudah menjadi Dou di bintang 4, gumamnya. Tiba-tiba, sebuah tanda emas, simbol unik klan dewa asli, muncul di lehernya. Itu adalah anugerah, atau mungkin sebuah cap takdir yang baru. Tak lama kemudian, semua orang di sekitarnya tersadar, seolah baru terbangun dari mimpi panjang. Lei Ji, yang pertama kali menyadari simbol di leher Xiao Yan, terkejut dan bertanya, bagaimana kau bisa melakukannya? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Xiao Yan tersenyum, senyum lelah namun penuh kemenangan. Aku berjuang keras, hampir mati, tapi berkat semuanya, aku berhasil. Sekarang dia pun merasakan kekuatannya benar-benar telah meningkat, apalagi dengan cloning ini, yang akhirnya di sini ia pun memutuskan untuk memisahkan diri dengan cloningnya memakai tubuh Xiao Feng kembali. Ia menghela napas, lalu teringat janjinya. Aku akan menepati janjiku untuk membebaskan kalian. Xiao Yan dia pun menatap jutaan prajurit yang tertidur, yang terjebak di tempat ini. Dengan satu pikiran, memerintahkan cloning dewanya untuk segera menghancurkan spiritual yang menjebak mereka. Seketika, pembuluh darah yang menjebak ratusan orang menghilang. Orang-orang yang tak sadarkan diri membuka mata, bingung, butuh waktu untuk mengingat apa yang telah terjadi. Yang pertama pulih adalah mereka yang mengejar Xiao Yan. Wajah mereka yang awalnya kebingungan kini dipenuhi niat membunuh saat melihat Xiao Yan. Di antara mereka, sosok Zhou Lingtian, leluhur keluarga Zhou, menatap Xiao Yan dengan mata berkilat. Ternyata Xiao Feng masih hidup, teriak Zhou Lingtian. Aura Dou Qi yang kuat melonjak darinya, membuat tanah bergetar.
ia bersumpah akan menghabisi Xiaoyan. Dendamnya begitu mendalam hingga seolah ingin merobek langit. Di sisinya, puluhan sosok lain ikut melonjak, menyerbu ke arah Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tetap duduk bersila, bahkan tidak repot-repot menatap mereka. Ia terlalu sibuk menikmati kekuatan barunya. Tiba-tiba, sebuah tubuh emas muncul dengan cepat, menghentikan gerakan mereka. Itu adalah klon dari tubuh dewa asli. Tanpa basa-basi, klon itu melesatkan tinju ke arah Zhou Lingtian. Satu pukulan telak menghancurkan kepala Zhou Lingtian, mengubahnya menjadi kabut darah. Xiaoyan tidak lupa mengambil cincin penyimpanannya. Adegan brutal itu membuat semua orang ketakutan, terdiam, dan tak berani bergerak. Klon dewa asli kemudian berbicara dengan suara yang penuh dominasi, memerintahkan mereka untuk pergi. Hidup lebih penting daripada kebebasan, katanya. Suaranya menggelegar. Jalani hidup kalian dengan baik, maka kalian akan merasa bebas. Mendengar itu, mereka semua melepaskan niat untuk membunuh Xiaoyan dan segera meninggalkan tempat tersembunyi para dewa, tempat yang telah menjebak mereka selama ratusan tahun. Setelah kerumunan itu pergi, klon dewa asli kembali ke arah Xiaoyan. Tanpa kata-kata, ia mengangkat tangannya. Kulit dewa asli bersimbiosis dengan tubuh Xiaoyan, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang masuk ke alisnya. Xiaoyan merasakan kekuatan yang lebih dalam dan kuno bersemayam di dalam dirinya. Ia menghela napas, merasa lega sekaligus lelah. Tidak ada alasan lagi untuk tinggal di sini, gumamnya. Ia menoleh pada Lei Ji. Kau tahu tentang klon dewa jahat, kan? Apa mungkin menggabungkan mereka? Lei Ji mengangguk. Sejauh yang aku tahu, memang begitu. Para dewa jahat memiliki metode yang berbeda untuk bertahan hidup. Penasaran? Xiaoyan mengerutkan kening. Apakah kau tahu metode spesifiknya? Lei Ji menggeleng. Itu rahasia dewa jahat. Mana mungkin aku tahu, mereka sangat licik dan tidak pernah membagikan rahasia mereka. Mendengar itu, Xiaoyan teringat pagoda pemurnian, tempat yang penuh dengan misteri. Ia menutup mata dan tubuh spiritualnya memasuki pagoda. Di dalam pagoda pemurnian, Zhan Lao muncul. Kau bisa pergi ke lantai teratas, katanya. Mungkin ada sesuatu yang kau butuhkan di sana, sesuatu yang telah lama menunggu. Xiaoyan bergegas menuju lantai teratas, tempat yang mencatat memori kehidupan masa lalu dari Yang Mulia. Di sana, ia melihat mayat yang terawetkan di atas dudukan batu. Mayat itu memegang erat sebuah gulungan kuno. Apakah ini mayat dewa jahat? Gumam Xiaoyan. Ia melangkah maju dan dengan hormat mencoba mengambil gulungan itu. Namun, gulungan itu dipegang erat. Tiba-tiba, tangan mayat itu terangkat dan meraih lengan Xiaoyan. Mata abu-abunya terbuka, mayat itu hidup kembali. Xiaoyan terkejut, namun segera tersenyum pahit. Maafkan saya, senior, saya tidak tahu Anda masih hidup. Mayat itu tidak berbicara. Suara tawa justru terdengar dari belakang Xiaoyan. Ia menoleh dan melihat seorang pria muncul. Pria itu ramping, memiliki mata merah, dan memancarkan pesona jahat yang tak terbantahkan. Ini, dewa jahat, tanya Xiaoyan tanpa sadar. Pria itu tersenyum lebar, seperti yang diharapkan dari musuh lama. Kau mengenalku sekilas. Bukankah bisa dibilang kita pasangan sejati, terikat oleh takdir, selalu bertemu dalam situasi yang rumit? Xiaoyan kini yakin, ia menangkupkan tangan, memberi hormat. Meskipun saya reinkarnasi Yang Mulia, saya tetaplah junior. Bolehkah saya tahu alasan Anda muncul di sini? Pria itu tertawa lagi. Alasan? Tentu saja. Alasan mengapa aku selalu ada di sini adalah untuk menunggu satu-satunya orang yang ditakdirkan. Dewa jahat tertawa. Tawanya menggema di seluruh pagoda pemurnian, dipenuhi nada sinis. Hahaha, kau berhasil mengambil tubuh dewa asli. Itu lumayan, aku juga menginginkannya. Tapi rupanya takdir memilihmu. Xiaoyan menatapnya tajam. Junior bingung, jika saya adalah reinkarnasi Yang Mulia, mengapa saya memiliki kekuatan untuk merebut tubuh itu? Bukankah itu seharusnya hal yang mustahil bagi seorang junior? Ekspresi dewa jahat berubah serius. Amarahnya terlihat jelas. Lelaki tua itu, dia memaksaku bereinkarnasi. Aku mengutuk Douki reinkarnasinya agar tetap di level rendah, berharap itu akan merusak rencananya. Tapi, ternyata semua itu justru menjadi bagian dari takdirnya. Xiaoyan tertegun. Kenangan masa kecilnya saat tiba-tiba kehilangan kekuatannya kembali muncul. Ia mengepalkan tangannya. Jadi, itu ulahmu. Dewa jahat terbahak-bahak. Aku minta maaf. Saat itu aku dipenuhi kebencian pada lelaki tua itu. Aku tidak ingin dia berhasil. Tapi, takdirmu jauh lebih kuat daripada kutukanku. Xiaoyan menekan emosinya, bisa beritahu alasannya. Lelaki tua itu pandai membuat rencana. Ia ingin membalikkan krisis yang dihadapi semua dunia. Jelas dewa jahat, ia tahu rencananya akan terjadi pada kehidupan ke-9-nya.
Aku memberimu kekuatan untuk merebut tubuh itu dengan mengorbankan jiwaku. Jiwaku seharusnya dikorbankan saat kau mengambil tubuh itu. Itulah mengapa kau berhasil." Ia terdiam sejenak. "Tapi, menara ini masih lebih penting bagimu daripada klon itu. Itu adalah takdir yang tak bisa kau ubah." Kebingungan Xiao Yan mulai terurai. "Mengapa kau berada di menara yang ditinggalkan yang mulia?" "Aku meninggalkan seberkas jiwaku di sini untuk menunggumu," jawab Dewa Jahat. "Setelah bertarung ribuan tahun, kami terluka parah. Kami akhirnya bergabung menjadi satu agar bisa bertahan hidup. Aku sadar, Yang Mulia menjebakku agar aku mau bergabung dengannya dan memberikan keberuntungan ini pada reinkarnasinya, yaitu dirimu. Sekarang buka gulungan di tanganmu," perintah Dewa Jahat. "Itu teknik pembentuk kehidupan yang kutinggalkan. Ingat, kultivasi Daugat tetap yang paling penting. Semakin banyak klon, semakin pendek durasi penggabungannya." Ketika Xiao Yan membuka gulungan itu, tidak ada karakter, hanya setetes darah. Tetesan darah itu menghilang dan melesat ke alis Xiao Yan. Seketika, tanda merah marun muncul di antara alisnya. Dewa Jahat tertawa keras. "Sekarang kau adalah reinkarnasi Dewa Jahat dan juga Yang Mulia, ini akan membuat banyak orang ketakutan." Xiao Yan mengerutkan kening. Ia menggosok tanda itu, tapi tidak bisa menghilangkannya. "Tolong bantu aku menyembunyikannya." "Apakah tandaku sangat memalukan?" Dewa Jahat tampak tidak senang. "Ada banyak orang yang takut padamu, tapi jauh lebih banyak yang ingin menghabisimu," jawab Xiao Yan. "Dengan kekuatanku sekarang, jika musuhmu yang kuat melihat tanda ini, mereka pasti akan langsung membunuhku." Dewa Jahat merenung. "Apa yang kau katakan memang benar. Aku tidak pernah melakukan hal baik, tapi mungkin, seiring waktu, kebencian itu akan hilang." "Tetap saja, apakah ada cara untuk menghapusnya?" desak Xiao Yan. "Tidak mungkin," jawab Dewa Jahat. "Tanda ini adalah kunci tekniknya. Jika dihapus, kau tidak akan bisa menggabungkan klon." Xiao Yan tidak menyerah. "Pasti ada caranya." Saat itu, Dewa Jahat mulai terlihat panik. "Sepertinya ini saatnya. Kekuatan spiritualku tidak cukup. Aku akan menghilang." Xiao Yan akhirnya menyerah. "Baiklah, sepertinya mulai sekarang aku harus memakai topeng." Dengan desahan pasrah, Xiao Yan kembali ke dunia nyata. Ia membuka mata dan terkejut melihat sepasang mata besar di hadapannya. Itu Lei Ji. "Apa yang kau lakukan?" tanya Xiao Yan. Lei Ji tersenyum, menatap dahi Xiao Yan. "Tanda itu muncul di dahimu." Xiao Yan menyadari, ia kini memiliki dua identitas sekaligus, Yang Mulia dan Dewa Jahat, dua identitas yang justru akan membawa masalah besar baginya. Di antara dua alisnya, sebuah tanda khusus memancarkan aura misterius, pertanda bahwa ia kini adalah reinkarnasi resmi dari Dewa Jahat. Jauh di hadapannya, Lei Ji tersenyum dengan senyum yang sulit diartikan. "Selamat, reinkarnasi Dewa Jahat," sapa Lei Ji, suaranya terdengar lembut namun penuh makna. Xiao Yan menatapnya, ada keraguan di matanya. "Kau mengenalku?" tanyanya, suaranya serak. Lei Ji mengangguk perlahan. "Tentu saja, bagaimana mungkin aku tidak mengenali reinkarnasi dari mantan tuanku?" Kilas kenangan melintas di matanya. "Bagaimanapun, aku pernah menjadi bawahannya." Ia mendekat, pandangannya tajam. "Apakah Xiao Feng benar-benar reinkarnasi dari Dewa Jahat?" Xiao Yan menyadari bahwa Lei Ji memiliki perasaan yang rumit terhadap Dewa Jahat. Hal itu terlihat dari pakaiannya yang sering berganti, seolah ingin menarik perhatian. Tanpa ragu, Xiao Yan menjawab, "Bagaimana jika iya dan bagaimana jika tidak? Aku tidak akan menikah lagi di dalam hidupku ini." Mata Lei Ji tiba-tiba menjadi sangat sepi. Seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Ia berpikir, kata-kata ini sungguh menyakitkan. Suaranya bergetar saat ia membalas, "Apa yang kau katakan benar-benar sangat menyakitkan." Melihat kesedihan di mata Lei Ji, Xiao Yan segera menjelaskan, "Aku bukanlah reinkarnasi Dewa Jahat," katanya, suaranya meyakinkan. "Namun, tanda ini memang berasal dari pelatihan kultivasiku. Tanda ini adalah manifestasi dari kekuatan yang baru kuasai." Lei Ji hanya mengangguk, mencoba memahami. Xiao Yan menyadari bahwa ia tidak punya waktu untuk memikirkan perasaan. Misi besar menunggunya. Ia harus menjalani misinya dengan baik. Perlahan, ia berdiri dan merenung. Teknik pembentukan kehidupan telah menyatu dalam kesadarannya. Dengan satu pikiran, "Aku bisa bergabung dengan klon dewa asli," batinnya. Saat pikirannya bergerak, klon dewa asli muncul di belakangnya. Seketika, kedua sosok itu bergabung, memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Penampilan Xiao Yan sedikit berubah. Rambutnya kini sepanjang pinggang dan berwarna kemasan. Matanya yang hitam kini memiliki dua lingkaran emas di tengahnya. Ia menarik napas panjang, lalu mengayunkan tinjunya ke udara. Boom! Sebuah ledakan dahsyat mengguncang kehampaan. Seluruh ruang di sekitarnya hancur seperti cermin.
banyak orang di sekitar yang merasakan ancaman luar biasa dan segera melarikan diri, dipenuhi rasa takut. Xiao Yan menatap tangannya, ini adalah kekuatan yang sangat kuat, gumamnya. 80% kekuatan ini berasal dari klon dewa asli, tetapi ketika digabungkan dengan tubuh asliku, aku merasakan peningkatan yang signifikan. Namun, tidak lama setelah itu, tubuh Xiao Yan dan klonnya kembali terpisah. Tanda merah marun di alisnya meredup, ia mengusap tanda itu, merenung, kekuatan ini sungguh luar biasa, tapi waktu bertahannya terlalu singkat, hanya 3 menit, ia berpikir, ini hanya bisa menjadi kartu andalanku, jurus pamungkas yang hanya digunakan saat genting. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk ke dalam kesadaran klon dewa asli. Panggilan itu datang dari Xie Kunji, seorang dogat bintang 6 yang pergi sebelumnya. Pesannya mendesak, tampaknya Xie Kunji sedang dalam masalah. Kita harus segera pergi, kata Xiao Yan kepada yang lain. Orang ini sangat berguna, kita tidak bisa membiarkannya tewas, kita harus menyelamatkannya. Tanpa basa-basi, mereka semua melesat. Tahanan spiritual dengan cepat mengendalikan formasi penganugerahan dewa tingkat surga, memunculkan peta langit berbintang. Dengan peta itu, mereka bisa melihat posisi Xie Kunji. Orang ini memang punya beberapa trik, gumam Xiao Yan, dia bergerak sejauh ini dalam waktu yang sangat singkat. Biasanya, seseorang membutuhkan 20 tahun untuk mencapai tempat itu. Di tempat tersembunyi para dewa, energi mengalir deras. Xie Kunji terlihat pucat pasi, dikelilingi belasan orangnya. Di hadapan mereka, ribuan sosok mengelilingi mereka, dipimpin oleh Jiran, sosok yang pernah dihajar oleh Xiao Yan. Katakan semuanya, Xie Kunji, teriak Jiran, suaranya menggema, seberapa banyak yang kau ketahui, siapa dogat bintang 6 ini, mengapa kau terlibat dengan orang kuat itu? Xie Kunji menelan ludah, aku hanya pergi ke tempat tersembunyi para dewa untuk mencari Xiao Feng, dan kebetulan bertemu dengan dewa yang keluar dari sana, aku tidak tahu apa-apa lagi, itu semua yang bisa kuberitahukan padamu. Jiran tersenyum sinis, tidak percaya, bukankah kau berasal dari aliansi Dosian, menghabisi nyawamu adalah kebaikan besar bagiku. Selain itu, aku melihat hubunganmu dan dia tidak seperti kenalan baru, jika kau tidak ingin memberitahuku, tidak masalah, aku akan menghabisimu dan menggeledah jiwamu. Jiran mengangkat tangannya, dan kekuatan formasi penganugerahan Dewa Surgawi segera terbentuk. Tekanan kuat mengalir, membuat Xie Kunji dan kelompoknya berlutut, memuntahkan darah. Xie Kunji menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, mereka semua akan musnah, formasi ini terlalu kuat. Dengan putus asa, Xie Kunji menggertakkan gigi dan berteriak, Dewa Yan Xiao. Jiran tertawa dingin, orang itu ada di tempat tersembunyi para dewa. Meskipun kau berteriak sekeras apapun, tidak mungkin dia muncul di sini. Butuh setidaknya 20 tahun untuk mencapai tempat ini dari sana. Kau akan menjadi tulang belulang. Xie Kunji meraung marah, jika kau punya kemampuan, beranilah bertarung tanpa menggunakan formasi. Jiran mengangkat tangannya, dan tekanan formasi menghilang. Ia melangkah maju, menatap Xie Kunji dengan mata meremehkan. Aku akan menemani kalian sampai akhir, katanya, penuh percaya diri. Pertarungan pun dimulai. Kelompok Xie Kunji yang berjumlah belasan orang berhadapan dengan 1000 orang. Jiran melawan Xie Kunji. Pertarungan itu tidak seimbang. Tinju Jiran dan Xie Kunji beradu, menciptakan ledakan yang menggema. Namun, Xie Kunji terlempar mundur. Di sisi lain, kelompoknya juga kewalahan. Xie Kunji terjatuh, terluka parah. Jiran tersenyum puas. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anggotanya untuk menghabisi mereka. Jiran berbalik, bersiap untuk pergi. Namun pandangannya menangkap sosok ramping yang berdiri di atas bahtera. Halo semuanya, namaku Xiao Feng, sapa sosok itu, suaranya tenang dan menyebar ke seluruh lingkungan. Semua orang tertegun, mutiara pengejar jiwa di tangan para utusan tiba-tiba memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Mereka semua menyadari identitas Xiao Feng. Ini benar-benar Xiao Feng, teriak para utusan serempak. Niat membunuh membanjiri udara. Jiran yang awalnya terkejut, kini dipenuhi niat membunuh yang kuat. Sungguh mengejutkan, katanya, Xiao Feng masih hidup. Ia berpikir, bagaimana mungkin Xiao Feng muncul di sini? Mengapa mutiara pengejar jiwa tidak bereaksi sebelumnya? Xiao Yan, sebagai Xiao Feng, tidak banyak bicara. Ia hanya tersenyum dan melangkah maju, melewati Jiran menuju Xie Kunji. Jiran terkejut, berbalik, dan tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin di belakangnya. Sarafnya menegang. Ia menoleh dan melihat sosok yang paling ditakutinya. Tanpa ragu, Jiran berlutut di udara, dipenuhi ketakutan. Hampir 1000 utusan lainnya juga terkejut. Mereka mengenali sosok itu, Dewa Yan Xiao, sosok yang datang dari tempat tersembunyi para dewa. Mereka semua ketakutan.
Jiran tergagap, Tuan Yan Xiao, mengapa Anda berada di sini? Klon dewa asli tidak menjawab. Xiao Yan datang ke sisi Xie Kunji, mengeluarkan beberapa pil penyembuhan. Ini untukmu dan kelompokmu, katanya, sembuhkan luka kalian. Jangan khawatir, aku akan melindungi kalian. Ia kemudian bertanya kepada Xie Kunji, bagaimana kalian ingin aku menghabisi mereka? Semua orang terkejut, terlihat jelas bahwa Xiao Yan adalah pemimpin mereka. Xie Kunji membungkuk kepada klon dewa asli. Aku akan mengikuti pengaturan Dewa Yan Xiao, katanya dengan lembut. Aku tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Klon dewa asli menatap Jiran. Jiran, apakah kau berani menerima satu pukulanku? Jiran bersujud, memohon ampun. Tuan, maafkan saya tidak tahu bahwa Anda di sini. Aku pernah menyelamatkanmu sekali, tapi kali ini kau sudah bertindak terlalu jauh, kata klon dewa asli, aku tidak bisa menoleransi ini. Klon dewa asli mengangkat tangannya, menghancurkan formasi di sekitar mereka, lalu melesat, tinju itu diayunkan, tetapi tidak mengenai tubuh Jiran, hanya berjarak 10 meter. Namun, di saat berikutnya, tubuh Jiran bergetar dan berubah menjadi abu, terbang ke segala arah. Krak, sebuah suara memekakkan telinga terdengar, retakan tak terhitung jumlahnya terbuka di seluruh kehampaan. Adegan itu membuat semua orang ternganga. Jiran, salah satu dari 8 dogat terkuat, tewas hanya dengan satu pukulan. Mereka semua bergetar ketakutan. Mereka tahu, Jiran bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Klon dewa asli menatap ke arah kerumunan. Apa yang kalian lakukan di sini? Teriaknya, pergi, atau kalian akan mati. Tanpa penundaan, semua utusan melarikan diri kembali ke bahtera mereka. Di 4 bintang yang bersinar, seberkas cahaya besar tiba-tiba menyala. Suara agung terdengar, seorang utusan telah tewas. Lokasinya di bintang langit utara. Seluruh langit berbintang hening. Informasi ini mengejutkan semua orang. Selama ini, belum pernah ada utusan setingkat 8 dogat yang tewas. Hampir tanpa jeda, suara itu kembali terdengar. Xiao Feng telah muncul kembali. Lokasinya di lautan bintang utara. Semua orang terkejut. Mungkinkah ini kebetulan? Apakah Xiao Feng yang membunuh Jiran? Tapi bagaimana mungkin? Jiran adalah salah satu dari 8 dogat, sedangkan Xiao Feng hanyalah dogat bintang 3. Mereka semua bingung. Mereka tahu, Jiran pasti memiliki kesempatan untuk meminta bala bantuan jika dihadapkan